Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan penuh rasa bahagia. Salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka. Kajian singkat yang akan saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah fadailu husnil khuluqi, yang artinya adalah keutamaan-keutamaan akhlak yang baik. Banyak keutamaan akhlak yang baik di dalam hadis dan juga dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah bahwasanya akhlak yang baik merupakan suatu amal yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amal kita ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan yang paling berat di timbangan seorang hamba pada saat itu adalah akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La syai'a athqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat melebihi beratnya timbangan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, kita wajib untuk berakhlak mulia dalam kehidupan kita ini kepada siapa saja ya dan kapan saja, kepada anak kita, istri kita, keluarga kita, teman-teman kita, rekan sejawat kita, dan kepada segenap kaum muslimin, bahkan kepada segenap manusia. Kita harus menerapkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Setiap kali kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka timbangan amal kita akan semakin berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keutamaan akhlak yang pertama, yaitu akhlak yang mulia merupakan sesuatu yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan akhlak mulia yang kedua adalah bahwa akhlak yang mulia merupakan tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau merupakan salah satu tujuan terbesar dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur yang mungkin kita semua sudah menghafalnya, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq." Yang artinya, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menjelaskan tujuan, misi dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau, bahwasanya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling baik akhlaknya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau dalam kitabnya yang mulia, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ini merupakan keutamaan akhlak yang kedua, bahwasanya akhlak yang mulia merupakan tujuan terbesar diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan akhlak yang baik yang ketiga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salatnya ketika beliau bangkit dari ruku. Beliau berdoa agar dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik. Di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW tatkala beliau bangkit dari ruku adalah doa beliau, "Wahdini li ahsanil akhlaq, la yahdini li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta." Yang artinya, wahai Rabbku, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang paling mulia, yang terbaik. Tidak ada yang bisa menunjukkanku kepada akhlak yang mulia tersebut kecuali engkau, wahai Rabbku.
dan palingkan dan jauhkan dariku segala akhlak yang jelek. Tidak ada yang bisa menjauhkan akhlak yang jelek dari diriku kecuali Engkau wahai Rabbku. Ini merupakan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam solat beliau, menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik itu merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Ini merupakan keutamaan akhlak yang ketiga, yaitu bahwa Rasulullah SAW memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak yang mulia. Kemudian keutamaan akhlak yang selanjutnya, Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar kita menerapkan, mempraktekkan, mengaplikasikan akhlak yang mulia ini di dalam kehidupan kita ini. Bukan kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada segenap manusia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, di saat sendirian, di saat bersama, di saat dengan anak-anak dan keluarga kalian, di saat bersama dengan teman-teman dan atasan kalian. Dimanapun kalian berada, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Atbi'is sayyi'atal hasanah." Ya, ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Tatkala kalian terjatuh ke dalam perbuatan dosa, maka hapuslah dosa-dosa kalian tersebut dengan melakukan kebaikan, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlak baiklah kalian kepada segenap manusia. Rasulullah SAW tidak mengatakan berakhlak baiklah kalian kepada orang tertentu, tetapi kepada segenap manusia, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena akhlak yang baik itu tidak kepada orang tertentu, tetapi kepada semua orang yang kita pergauli dalam kehidupan kita ini. Sebagian orang kita lihat, mereka berakhlak yang baik kepada teman-temannya di kantornya, di tempat kerjanya, atau dia berakhlak baik kepada tetangga-tetangganya, tetapi kepada keluarganya akhlaknya buruk, akhlaknya kasar, dia temperamental, suka marah dan seterusnya. Ini tidak sesuai dengan kepribadian seorang muslim yang ideal. Muslim yang ideal itu akhlaknya senantiasa baik kepada siapapun, baik kepada kawan maupun kepada lawannya, kepada orang yang jauh dari dia, apalagi orang yang dekat dengan dia seperti keluarganya. Kemudian di antara keutamaan akhlak adalah bahwasanya akhlak yang baik itu merupakan sebab dicintainya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, orang tersebut termasuk di antara hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ahabbul ibadi ilallahi ahsanuhum khuluqan. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang paling baik akhlaknya. Rasulullah SAW tidak menjelaskan bahwasanya hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak hartanya, atau orang yang paling terkenal, atau orang yang paling sehat badannya, atau orang yang paling luas pergaulannya, atau orang yang paling banyak propertinya. Tidak. Orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada segenap manusia di dalam kehidupan ini. Kemudian dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia, seorang mukmin bisa mendapatkan derajat yang tinggi, bisa mendapatkan kedudukan yang agung, bisa mendapatkan tempat yang mulia di dalam kehidupan ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajata as-saimi wal qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi yang diperoleh oleh orang yang senantiasa melaksanakan salat malam dan senantiasa berpuasa pada siang hari. Mungkin kita semua tidak bisa senantiasa melaksanakan salat malam. Mungkin berat sekali bagi kita untuk melaksanakan salat malam, dan mungkin juga kita tidak selalu bisa untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah di siang hari. Banyak sebab-sebab dan faktor-faktor yang membuat kita tidak bisa melaksanakan qiyamul lail, salat malam, dan banyak juga sebab-sebab kita tidak bisa melaksanakan puasa pada siang hari. Tetapi kedudukan orang yang senantiasa melaksanakan salat malam dan kedudukan orang yang senantiasa berpuasa pada siang hari
bisa diperoleh oleh kita dengan mengerjakan amalan yang lain, amal yang mudah. Apa itu? Yaitu senantiasa berakhlak yang baik. Apa contoh akhlak yang baik tersebut? Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa cakupan akhlak yang baik itu ada 3. Di antara yang berkata demikian adalah Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwa akhlak yang baik itu pertama bastul wajhi, yaitu wajah yang ceria. Ketika bertemu dengan siapapun dalam kehidupan ini, wajahnya ceria, bertemu anaknya, bertemu istrinya, bertemu bapak ibunya, bertemu saudaranya, wajahnya ceria. Kita kalau orang wajahnya ceria, maka ya suasana akan cair, suasana akan menjadi sejuk dan damai. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang wajahnya kusut, wajahnya masam, ya kita akan ya menjauh dan menghindar dari orang tersebut. Kemudian kata Ibnu Mubarak, di antara cakupan akhlak itu adalah kaful aza, menahan diri kita dari menyakiti, dari mengganggu orang lain, baik mengganggu dengan ucapan, baik mengganggu dengan perbuatan. Kita tidak menggibah orang, kita tidak memprovokasi orang, kita tidak menghina orang, tidak mengolok-olok orang, tidak merendahkan orang, tidak memfitnah orang, tidak menuduh orang dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang jelek. Ini termasuk akhlak yang baik. Begitu juga mengganggu orang lain dengan perbuatan-perbuatan kita. Misalnya kita ya memukulnya tanpa ada sebab, atau menzaliminya, menganiayanya, mengambil hartanya, ya kan, atau mengganggu anaknya dan seterusnya. Ini adalah termasuk di antara cakupan dari akhlak yang mulia, yaitu menahan diri kita agar tidak mengganggu orang lain. Bukankah orang muslim yang sebenar-benarnya adalah orang muslim yang senantiasa menjaga dirinya agar orang muslim yang lain selamat dari kejahatannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar-benar muslim adalah seorang muslim yang berusaha mengamankan orang lain dari kejahatan lisannya dan juga dari kejahatan tangannya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cakupan akhlak yang baik juga kata Ibnu Mubarak adalah bazlu an-nada, yaitu mengerahkan, memberikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan kita ini. Kita bantu orang lain dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan ilmu kita, dengan kedudukan kita, dengan pengetahuan kita, dengan pergaulan kita. Kita bantu, dan kita bantu orang lain dengan harta kita. Tatkala ada orang lain yang membutuhkan bantuan kita, ya mungkin berupa uang, berupa makanan, ya atau membutuhkan bantuan-bantuan yang lain, kita memberikan bantuan tersebut. Ini termasuk cakupan akhlak yang mulia. Kemudian di antara keutamaan akhlak yang mulia, bahwasanya akhlak yang mulia tersebut termasuk di antara sebab-sebab berkahnya kehidupan para hamba, dan termasuk di antara sebab makmurnya sebuah negeri, sebab berkahnya sebuah negeri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, silatul rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar. Kemudian kata Rasulullah SAW, yu'ammirani diyar wa yazidani fil a'mar. Kata Rasulullah SAW, ya menyambung tali kekerabatan, menyambung tali kekerabatan. Betapa banyak pada hari ini orang yang memutuskan tali kekerabatannya dengan saudaranya, dengan kakaknya, abangnya, pamannya, bibinya, bahkan tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Padahal kita mengetahui bahwasanya menyambung tali kekerabatan, kemudian wa husnul khuluq, akhlak yang mulia, wa husnul jiwar, dan bertetangga dengan ya cara yang baik. Perbuatan-perbuatan tersebut, kata Rasulullah SAW, ya bahwa perbuatan tersebut yu'ammiranid diyar, bisa memakmurkan negeri. Negeri akan aman, negeri akan tentram, negeri akan penuh dengan keberkahan, kebaikan di dalamnya. Dan kata Rasulullah SAW, wa yazidani fil a'mar, dan perbuatan-perbuatan tersebut, akhlak yang baik, menyambung silaturahim, itu bisa menambah umur seorang hamba, bahkan bisa menambah panjang umur suatu bangsa. Kemudian di antara keutamaan akhlak yang mulia, bahwa seorang mukmin yang memiliki akhlak yang mulia, dia merupakan orang mukmin yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling sempurna akhlaknya.
antara iman dan akhlak itu memiliki hubungan yang sangat kuat, memiliki ikatan yang sangat erat. Tidak dikatakan seorang itu beriman kalau dia memiliki akhlak yang buruk dalam kehidupan ini. Orang mukmin semakin tinggi imannya, maka idealnya dia harus memiliki akhlak yang lebih baik daripada orang mukmin yang kurang imannya. Maka kita semua bisa menguji bagaimana iman kita. Apakah iman kita tinggi, apakah iman kita kuat, atau iman kita lemah. Dengan cara apa? Dengan menilai akhlak kita. Dengan menilai bagaimana akhlak kita kepada semua manusia di dalam kehidupan ini. Ketika kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, menunjukkan bahwasanya iman kita kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan akhlak yang mulia, bahwasanya akhlak yang mulia adalah sebab terbanyak yang memasukkan orang ke surga. Bukankah kita semua merindukan surga? Tidak ada cita-cita yang lebih tinggi daripada cita-cita masuk surga. Bagaimana kita bisa masuk ke surga? Di samping beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan berakhlak dengan akhlak yang mulia di dalam kehidupan kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang amal-amal yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Rasulullah juga ditanya tentang amal-amal yang paling banyak memasukkan orang ke neraka. Apa kata Rasulullah SAW? Tatkala ditanya tentang amal yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, kata Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq. Amal yang paling banyak memasukkan manusia ke surga ada dua, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala yang Allah perintahkan, menjauhi segala yang Allah larang, dengan berdasarkan ilmu dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Nabi SAW, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab kedua yang paling banyak masukkan orang ke surga adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Akhlak yang baik dan akhlak yang mulia merupakan sebab kedua terbanyak yang memasukkan orang kedua setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah ditanya, apa amal yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Kata Rasulullah SAW, al-famu wal farju. Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah al-famu, adalah kata-kata. Kata-kata yang kadang-kadang kita tidak sadari, asal ngomong, asal berbicara, tidak peduli apakah orang lain tersinggung. Bahkan dengan kata-kata yang kita ucapkan kita bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kata-kata tersebut bisa mencelakakan seorang mukmin, sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya ada orang yang berbicara dengan satu kata tanpa dia sadari apa yang dia ucapkan tersebut, dan kata tersebut menyebabkan orang tersungkur dalam neraka jahanam. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak kedua yang masukkan orang ke neraka adalah al-farj, adalah kemaluan, dengan melakukan berbagai macam dosa dan maksiat melalui kemaluannya. Misalnya melihat gambar-gambar yang tidak senonoh, gambar-gambar yang jorok, yang menampakkan aurat, kemudian menggoda wanita-wanita dengan godaan-godaan yang membuat mereka tertarik, lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan berbagai macam perbuatan yang diharamkan seperti perzinaan, onani, LGBT dan seterusnya. Kemudian di antara keutamaan akhlak yang mulia juga, bahwasanya akhlak yang mulia akan menyebabkan seorang mukmin sangat dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Rasulullah SAW pernah berkumpul dengan para sahabat pada suatu ketika. Lalu Rasulullah SAW menggunakan kesempatan tersebut untuk mengajarkan ilmu pengetahuan tentang agama ini kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku beritahu tentang orang yang paling aku cintai dan tentang orang yang paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat? Dicintai oleh Rasulullah SAW, paling dekat duduknya dengan Rasulullah SAW. Ini tentu keutamaan yang luar biasa. Kita duduk dekat dengan camat saja itu sudah merupakan kebanggaan. Duduk dekat jenderal saja orang sudah berbangga. Mungkin diambil fotonya, diperlihatkan kepada orang lain. Oh, saya pernah bertemu dengan jenderal ini, dengan pejabat ini dan seterusnya. Ini
ya duduk berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau bertemu dengan seorang jenderal terkenal misalnya, kita melakukan berbagai macam ya proses agar kita bisa bertemu. Bagaimana supaya kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwatuna wa uswatuna, teladan kita dalam kehidupan kita ini, yaitu dengan berakhlak yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahu ya tentang orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat. Kata Rasulullah SAW ya menjawab pertanyaan yang beliau lontarkan kepada para sahabat tersebut. Kata beliau, ahsanukum khuluqan, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ini merupakan beberapa hadis yang kita paparkan dalam kesempatan ini mengenai keutamaan-keutamaan akhlak yang mulia. Semoga kita bisa menerapkan akhlak yang mulia ini dalam kehidupan kita ini. Kita tahan diri kita dari menyakiti orang lain. Kita berusaha ya berbuat baik kepada siapapun dalam kehidupan kita ini. Bukankah orang tertarik dengan kita adalah dengan akhlak kita yang mulia, bukan dengan harta kita. Harta kita tidak bisa kita berikan kepada semua orang. Kita memiliki harta yang terbatas. Kita tidak bisa beri ya harta kita kepada siapapun. Ya, hanya kepada orang-orang tertentu karena kita tidak memiliki harta. Tapi akhlak yang mulia bisa kita berikan kepada siapapun dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian tidak bisa ya memberikan atau menjangkau seluruh manusia dengan harta kalian, kata Rasulullah SAW. Tetapi kalian bisa menjangkau ya meliputi semua manusia dengan akhlak kalian yang baik. Maka ya kita selalu berupaya akan menjadikan diri kita ini sebagai orang yang berakhlak mulia. Bukankah kita selalu menilai seseorang dari akhlaknya, bukan dari kekayaannya, bukan dari hartanya. Ketika orang berakhlak yang baik, ya kita akan tertarik dengan dia. Ketika orang berakhlak yang tidak buruk, kita berusaha untuk menjauhinya. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak tersebut sangat penting dalam kehidupan kita ini. Dan orang-orang yang tidak beragama Islam, mereka tertarik dengan agama Islam ini. Salah satunya adalah karena kemuliaan akhlak orang-orang yang beragama Islam ini. Lihatlah bagaimana nenek moyang kita orang Indonesia. Mereka masuk ke dalam agama Islam karena para pendakwah-pendakwah yang datang ke negeri kita ini adalah orang-orang yang menerapkan akhlak yang mulia. Tidak ada perperangan, tidak ada penaklukan di negeri kita ini. Tapi negeri kita ini, Indonesia, menjadi negeri Islam terbesar di dunia. Apa yang menyebabkan negeri kita ini menjadi negeri Islam yang terbesar di dunia? Salah satunya adalah akhlak yang mulia yang dimiliki oleh orang-orang yang datang ke negeri kita ini. Kita lihat bagaimana orang-orang di luar Islam tertarik dengan Islam ketika orang Islam ini benar-benar berakhlak dengan akhlak yang mulia. Terakhir, bagaimana caranya agar kita yang mungkin memiliki akhlak yang kurang mulia, bagaimana caranya agar kita ya semakin hari semakin baik akhlaknya? Salah satu caranya adalah senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan kepada kita akhlak yang mulia dan agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari akhlak tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang tadi kita bacakan, wahdini li ahsanil akhlaq, tunjukkanlah oleh engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan diriku kepada akhlak yang mulia. La yahdini li ahsaniha illa anta, tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang mulia kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, palingkan, jauhkan dariku akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa memalingkan, menjauhkan akhlak yang buruk dariku kecuali engkau. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ini juga doa yang seharusnya kita sering baca agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak kita ini. Apa doanya? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Rabbku, wahai Tuhanku, sebagaimana engkau telah ciptakan aku di atas akhlak yang mulia, di atas ciptaan yang baik, yang mulia, maka perbaikilah akhlakku. Ini tidak dibaca hanya ketika kita melihat cermin, tapi dibaca dalam kesempatan apapun, supaya kita tidak hanya bagus secara fisik, secara ya zahir, tapi juga bagus akhlak kita. Semoga ceramah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.